Shalom, saya atas nama MC Arencana Tonis dari kelas L dengan NIM 01 2019 0438 semester 4. Video ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Penelitian Karya Ilmiah. Dan judul yang saya pilih di sini adalah Sikap Gereja terhadap penyembuhan tradisional di Jemaat Wilayah Oivatu dari perspektif Hendrik Barkov. Bagian yang pertama adalah latar belakang. Jadi kesehatan adalah salah satu hal utama bagi setiap insan di muka bumi. Sehingga saat seseorang mengalami sakit penyakit, maka orang tersebut akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk bisa dapat sembuh. Pengobatan tradisional telah ada sejak beberapa abad yang lalu. Pengobatan tradisional berasal dari kepercayaan dan pengalaman turun-temurun yang menggunakan energi antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam prakteknya, pengobatan tradisional biasanya dilakukan oleh dukun yang mengandalkan serta menggunakan ritual keagamaan atau kepercayaan lokal dan juga menggunakan obat-obatan yang bersifat alami. Seiring dengan perkembangan yang ada, maka masyarakat mulai meninggalkan pengobatan tradisional dan beralih ke pengobatan modern yang membutuhkan biaya yang mahal dan jaminan kesembuhan yang tidak meyakinkan. Atas kondisi ini, maka banyak sekali masyarakat yang berpaling pada pengobatan tradisional. Karena menurut mereka, pengobatan tradisional dari sisi biayanya jauh lebih murah. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan yang sudah ada sejak lama dan menggunakan cara dan obat-obatan tradisional yang berasal dari bahan-bahan alam. Banyak sekali pengobatan tradisional yang mempengaruhi jemaat dalam suatu lingkungan. Beberapa cara tradisional yang saya temui dalam masyarakat atau jemaat saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbur memakai sirip pinang yang dikunyah bersamaan dengan akar-akar kayu alam saat sakit perut atau sakit kepala dalam kurun waktu yang lama. Yang kedua adalah jika ada yang sakit dalam kurun waktu yang lama dan tidak kunjung sembuh-sembuh, maka ada salah satu pengobatan tradisional yang sangat dominan, yaitu pemotongan hewan, lalu darahnya dipakai untuk dipercik ke tubuh orang sakit bersamaan dengan keluarganya. Macam-macam pengobatan ini mendapatkan sanggahan atau pendapat dari berbagai warga jemaat. Ada yang mendukung, tetapi juga ada yang menolak. Dan yang mendukung itu mereka melihat dari awal cara pengobatan tradisional tersebut, di mana awalnya selalu diawali dengan doa, dan jika sembuh maka kesembuhan itu berasal dari Sang Maha Kuasa. Tetapi yang menolak, mereka berpendapat bahwa hasil yang diutamakan tetapi proses pengobatannya. Mereka beranggapan bahwa cara-cara yang dipakai dalam praktek penyembuhan tradisional ini menggunakan kuasa hitam yang termasuk dalam kategori okultisme. Kita masuk dalam bagian yang berikut adalah pengobatan tradisional. Pengobatan yang dilakukan secara tradisional dengan menggunakan obat-obatan alami yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun dari nenek moyang dan diterapkan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku pada sekumpulan jemaat di suatu daerah atau kampung. Menurut Iwan Hadibroto dan Syamsir Alam, terdapat beberapa hal yang membedakan antara pengobatan tradisional dan juga pengobatan modern. Misalnya, 1. Kemampuan penyembuhan alami. 2. Orientasi pada pasien, bukan pada dokter. 3. Pencapaian hasil pengobatan dalam jangka waktu yang lama. 4. Penggunaan bahan-bahan alami dan utuh. Yang berikut ada 3 cara pengobatan tradisional yang sering digunakan. Cara pengobatan yang pertama adalah pengobatan yang menggunakan ramuan. Cara pengobatan yang kedua adalah pengobatan dengan menggunakan mantra-mantra oleh dukun yang mengobati. Yang berikut adalah pengobatan dengan ramuan dan juga mantra-mantra dukun. Kita masuk dalam bagian yang berikut adalah okultisme. Okultisme adalah kepercayaan dan keyakinan pada orang ataupun
benda apapun yang memiliki kuasa yang mistis dan dianggap sebagai penentu kebaikan dan keburukan hidup manusia serta keberlangsungan alam semesta. Beberapa praktik okultisme yaitu antara lain animisme, dinamisme, spiritisme, dan juga sihir. Bentuk-bentuk okultisme antara lain mana, fetisisme, tabu, toteisme, dan juga ritus. Okultisme merupakan ajaran kepercayaan kepada kuasa kegelapan yang dimana menggunakan berbagai cara untuk membawa manusia kepada kuasa kegelapan. Manusia memiliki 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia yang dimaksud adalah roh dengan tulisan huruf R kecil yang menyatakan roh yang ada pada manusia sendiri. Roh Allah adalah roh yang menggunakan huruf R besar yang menyatakan tentang roh Allah. Jadi dalam tubuh manusia dan jiwa manusia memiliki perbedaan, yaitu ada jumlah kuasa dan kepandaian yang ada dalam tubuh rohani manusia, namun dikendalikan oleh jiwa. Maka dengan tubuh rohanilah para ahli sihir mampu mengendalikan suatu benda untuk melayang, karena ia mampu mengendalikan hubungan antara jiwa dan roh yang ada pada dirinya. Yang berikut Kristus dan kuasa-kuasa dari perspektif Hendrik Berkhof. Kuasa merupakan suatu kata untuk menyatakan suatu kata kekuatan. Kuasa yang akan dibahas dalam kategori ini adalah mengenai kuasa Kristus dan kuasa-kuasa lain. Hendrik Berkhof adalah salah satu teolog yang terkenal dengan pemikiran teolognya masa kini mengenai Kristus dan kuasa-kuasa. Jadi pada dasarnya kuasa yang ada di bumi berasal dari Allah, dan kuasa-kuasa itu diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk mempersatukan Allah dengan manusia, agar manusia tidak menjauh dari Allah. Kuasa-kuasa itu pun tidak menjalankan pekerjaan yang diberikan sebagai alat Allah sebagai persatuan manusia dengan Allah. Cara yang dipakai Allah untuk menundukkan kuasa-kuasa itu adalah dengan kedatangan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Kristus sebagai pendamai bagi kuasa-kuasa itu agar kembali menjadi alat Allah dalam persatuannya dengan manusia. Oleh karena itu gereja menjadi salah satu tanda bahwa kuasa-kuasa tidak lagi memerintah. Penebusan oleh Kristuslah yang membawa orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi menuju kekristenan. Hal yang berikut adalah pemahaman Jemaat Wilayah Ovato mengenai pengobatan tradisional. Berdasarkan pengalaman saya mengenai pengobatan tradisional di Jemaat Wilayah Ovato, tempat tinggal saya, mereka mengatakan bahwa pengobatan tradisional, sumbur memakai sirip pinang dan juga percik memakai darah hewan adalah pengobatan tradisional yang dilakukan terhadap pasien yang menderita sakit penyakit dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan biaya pengobatan ini juga tidak diberikan ketentuan harga yang pasti atau tetap, sehingga pasien tidak merasa khawatir. Dukun hanya meminta pasien untuk memberi seikhlasnya, karena dukun hanya memberi hasil yang baik pada pasien. Ada jemaat yang mengatakan bahwa pengobatan tradisional ini menggunakan kekuatan supranatural atau kuasa kegelapan. Dan ada juga jemaat yang memberikan pemahaman dengan iman Kristen yang melihat dari proses pengobatannya tetapi diawali dengan doa kepada Tuhan. Karena dukun hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan yang ia miliki dan selebihnya diserahkan kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Yang berikut adalah analisa persepsi Jemaat Wilayah Ovato mengenai kuasa yang ada di dalam pengobatan tradisional dari perspektif Hendrik Berkhof. Jadi menurut Berkhof, kuasa, baik itu kebaikan atau kejahatan, pada dasarnya berasal dari Allah. Kuasa-kuasa itu dipakai sebagai alat untuk mengikat erat manusia dan persekutuan dengan Allah. Karena itulah jalan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Berkhof mengatakan bahwa manusia harus mampu menguasai kuasa-kuasa lain selain kuasa Kristus. Manusia haruslah berpegang teguh kepada Allah sehingga kuasa-kuasa itu tidak lagi menguasai manusia. Kesimpulannya adalah melalui pengalaman saya mengenai pengobatan tradisional yang sudah dibahas di bagian pembahasan di atas. Dalam iman Kristen, pengobatan ini adalah sebagai bentuk dari okultisme. Walaupun tujuannya memberikan kebaikan kepada manusia, pengobatan ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada dukun dapat mempengaruhi iman kepercayaan seseorang terhadap Yesus sebagai Sang Pemilik kehidupan. Dan yang terakhir adalah saran. Walaupun
saat ini kita mengalami penderitaan sakit penyakit. Terkadang kita lebih sering memilih pengobatan tradisional. Namun kita sebagai umat pilihan Tuhan yang mengaku percaya kepadanya, kita harus tetap mengimani bahwa hanya Dia sang pemilik kehidupan dan dokter yang ajaib yang sanggup memberikan kesembuhan kepada segala penyakit kita. Jadi, anggap saja setiap penyakit yang kita alami atau penderitaan yang kita hadapi, semuanya itu hanya ada dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.